Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Anda yang mengakses channel saya kembali. Pada kesempatan yang lalu saya telah menyampaikan tentang penyusunan spesifikasi teknis. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menyampaikan sedikit pemahaman tentang harga perkiraan sendiri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tujuan dari penyampaian materi ini bahwa kita diharapkan dapat memahami prinsip dasar harga perkiraan sendiri atau HPS, mengetahui penggunaan manfaat HPS, mengetahui cara menyusun HPS, dan mengetahui sumber data dalam penyusunan HPS. HPS atau harga perkiraan sendiri memiliki pengertian yaitu dalam bahasa manajemen proyek disebut dengan cost estimating, yaitu harga barang atau jasa yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. HPS dijadikan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi penawaran yang dibentuk berdasarkan kerangka acuan kerja serta untuk mencapai tujuan pengadaan barang dan jasa. Di dalam penyusunan HPS terdapat ketentuan umum yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bahwa HPS itu disusun berdasarkan keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi meskipun HPS itu adalah harga perkiraan, namun harus disusun dengan sungguh-sungguh dan berdasarkan keahlian, serta tidak menggunakan data yang diambil secara asal-asalan. Yang kedua, bahwa ketika menyusun HPS perlu memperhitungkan juga keuntungan dari penyedia dan biaya tidak langsung yang dapat muncul. Yang ketiga, nilai HPS ini bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia. Jadi siapapun diperbolehkan untuk mengetahui nilai HPS yang disusun. Di dalam menyusun HPS, total HPS nanti yang dicantumkan adalah merupakan hasil dari penghitungan HPS harga murni ditambah dengan PPN dari pajak. Jadi harga ditambah kemungkinan keuntungan dengan memperhitungkan keuntungan, nanti ditambah dengan PPN sebesar 10%. HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara, karena HPS ini adalah bersifat sebagai perkiraan. Sementara untuk menentukan besaran kerugian negara adalah nanti pada kontrak. Pada pengadaan yang menggunakan metode pasca kualifikasi dan prakualifikasi, maka HPS ini disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir kalau pasca kualifikasi pemasukan dokumen penawaran. Sementara pada prakualifikasi adalah sebelum batas akhir pemasukan dokumen kualifikasi. Ketentuan yang lain bahwa HPS ini dikecualikan untuk pagu di bawah 10 juta, e-purchasing, dan tender pekerjaan terintegrasi.
Berbicara tentang kegunaan HPS paling tidak mempunyai 3 kegunaan. Yang pertama adalah menilai kewajaran harga penawaran dan kewajaran harga satuan. Artinya bahwa nilai total pada HPS ini adalah sebagai tolok ukur harga penawaran yang masuk apakah melebihi atau masih di bawah HPS. Termasuk rinciannya apabila telah tercantum dalam dokumen anggaran. Yang kedua, HPS ini memiliki kegunaan untuk menetapkan batas tertinggi dari penawaran, baik penawaran dalam pengadaan barang, pekerjaan konsultasi, atau jasa lainnya. Di sini bahwa apabila ditemukan harga penawaran melebihi nilai HPS, maka penawaran tersebut akan dianggap gugur. Yang ketiga, kegunaan HPS adalah menetapkan besaran jaminan pelaksanaan, di mana perhitungan jaminan pelaksanaan untuk penawaran antara 80% sampai dengan 100% dari nilai HPS, maka jaminan pelaksanaannya adalah 5% dari nilai kontrak. Sedangkan untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% dari total HPS, maka besaran jaminan pelaksanaannya sebesar 5% dari nilai total HPS. Dari ketentuan umum HPS, muncul prinsip dasar dalam penyusunan HPS. Prinsip ini diperlukan agar dalam memahami HPS tidak terjadi multitafsir yang menyebabkan proses pengadaan tidak berjalan dengan baik atau berakibat terhadap konsekuensi hukum. Prinsip-prinsip dasar HPS antara lain yang pertama, HPS itu ditetapkan oleh BPK, Pejabat Pembuat Komitmen. Yang kedua, HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, dalam penyusunan HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung, overhead cost. Ya, tidak langsung ini sebagai contoh adalah bunga dari kredit apabila barang yang dibeli diadakan itu adalah dengan model kredit. Yang keempat adalah nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia, bagaimana telah disampaikan tadi. Dan total HPS merupakan hasil penghitungan HPS ditambah PPN. Selanjutnya, HPS ditetapkan sebelum 28 hari kerja, sebelum batas akhir pemasukan penawaran pasca kualifikasi atau 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan kualifikasi dalam pengadaan prakualifikasi. HPS tidak menjadi dasar penghitungan besaran kerugian negara, tapi kontrak nanti yang menjadi dasar besaran kerugian negara. Penyusunan HPS untuk pengadaan secara internasional menggunakan informasi harga yang berlaku di luar negeri. Penyusunan HPS dikecualikan untuk pengadaan barang atau jasa dengan pagu anggaran paling banyak 10 juta rupiah, e-purchasing dan tender pekerjaan terintegrasi. Dalam penyusunan HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, BPH penyedia, dan biaya lainnya.
Dan prinsip yang terakhir adalah bahwa dalam penyusunan HBS, tim ahli dapat memberikan masukan dalam penyusunan HBS. Sebagaimana tadi telah disebutkan bahwa dalam penyusunan HBS harus berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka tentu kita memerlukan sumber data yang akurat pula. Di dalam menyusun HBS sumber data yang dapat digunakan sebagai sumber informasi antara lain, kita dapat mencari data harga itu dari pasar setempat. Yang kedua, kita bisa mencari informasi dari informasi biaya satuan yang telah dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik. Selanjutnya, kita juga bisa dari informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Kita juga bisa melihat informasi dalam daftar biaya, tarif barang atau jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan atau distributor tunggal. Selain itu, sebagai sumber data HBS, kita juga bisa melihat biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor kemungkinan perubahan biaya. Kita juga dapat melihat inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan, atau kurs tengah Bank Indonesia. Sebagai sumber data juga hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana juga dapat dijadikan sebagai sumber data HBS. Selanjutnya norma indeks dan atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Selama informasi lain itu akurat dan dinilai dapat dipertanggungjawabkan, maka itu dapat dijadikan sebagai sumber data HBS. Salah satu langkah yang bisa kita lakukan terkait dengan harga pasar adalah survei harga HBS. Apabila penyediaannya non kecil, untuk survei harga sebaiknya dilakukan dengan sasaran di distributor. Selanjutnya dicari apakah harga pada distributor itu sudah termasuk keuntungan ataukah belum. Bila belum, maka dalam penyusunan HBS dapat ditambahkan keuntungan. Sedangkan pada pengadaan dengan penyediaannya adalah usaha kecil, maka dapat dilakukan survei harga di pengecer. Bila mana harga pengecer sudah termasuk keuntungan, maka tidak perlu ditambahkan keuntungan. Kita bisa melihat pendekatan harga pasar yang wajar dari nilai pengadaan sampai dengan 200 juta, maka menggunakan harga dari dominan adalah harga pengecer atau agen. Bila tidak ada harga dari pengecer atau agen, dapat menggunakan harga distributor dan lain sebagainya, seperti halnya pada tampilan slide ini. Dalam penyusunan HBS dibandingkan dengan penawaran dari penyedia sebelum kontrak itu dilakukan, sering
terjadi adanya harga satuan timpang. Jika terjadi, maka itu perlu diklarifikasi. Sebelumnya, harga satuan timpang itu adalah harga satuan penawaran yang melebihi 110% dari harga satuan HBS. Karena itu, ketika terjadi harga satuan timpang sebelum penandatanganan kontrak, maka perlu diklarifikasi antara penyedia dengan pengguna barang atau jasa. Harga satuan timpang ini dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, terlebih lagi jika terjadi inflasi. Namun, ketika semua pihak, baik pengguna atau penyedia, menyadari bahwa terjadinya harga satuan timpang itu memang ada faktor-faktor yang mengarah dan memaksa untuk kejadian itu, untuk adanya harga satuan timpang itu, maka ketika semuanya sudah setuju, kontrak dapat ditandatangani dengan harga yang disetujui kedua belah pihak. Ketika karena suatu hal menyebabkan HBS yang disusun lebih tinggi dari pagu anggaran, maka dapat dilakukan beberapa langkah. Yang pertama, jika itu pekerjaan barang, maka dilakukan dengan mengubah spesifikasi teknis dari pekerjaan barang yang akan dilaksanakan, yaitu dengan menurunkan spesifikasi dari yang sebelumnya disusun dalam HBS. Bila hal ini terjadi pada pekerjaan jasa konsultansi, maka perubahan spesifikasi teknis dapat berupa menurunkan kualifikasi dari tenaga ahli. Misalnya yang tadinya konsultan diharapkan berijazah S2, maka diturunkan menjadi yang berijazah S1 atau yang lain. Kemudian dapat juga dilakukan revisi petunjuk operasional atau lembaran kerja atas kegiatan dimaksud bila setelah dilakukan perubahan spesifikasi teknis masih mempunyai nilai HBS lebih besar dari pagu anggaran tersebut. Demikian penyesuaian HBS apabila nilainya lebih tinggi dari pagu anggaran. Di dalam menyusun HBS perlu adanya dokumentasi yang baik sebagai dasar perhitungan. Dokumentasi itu yang pertama dapat berasal dari data elektronik yang terdiri dari harga pada situs online, price list online, katalog LKPP, atau website internasional dan sebagainya. Yang kedua, dari data non-elektronik terdiri dari survei pasar, permintaan harga tertulis, brosur, atau harga kontrak sebelumnya. Berikut ini saya sampaikan format HBS pengadaan barang. Kalau kita perhatikan dari uraian, nama barang, atau spesifikasi, biaya pengemasan bila ada, biaya kirim bila ada, biaya pemasangan bila ada, dan PPN bila ada. Sementara itu data yang diperlukan adalah volume, harga satuan, dan jumlah. Untuk penandatangan dari HBS ini adalah PPK. Yang perlu diklarifikasi pada saat menyusun HBS adalah keuntungan. Keuntungan apakah harga yang dicantumkan itu sudah termasuk keuntungan dan overhead atau belum. Kemudian apakah ada biaya kirim ataukah
tidak sampai ke lokasi. Biaya pelatihan apabila harga telah termasuk biaya pelatihan, misalnya pelatihan terhadap penggunaan mesin. Kemudian diskon, apakah harga termasuk diskon ataukah belum? Itu adalah hal-hal yang perlu diklarifikasi pada saat menyusun HPS barang. Selanjutnya ini adalah format HPS pekerjaan konstruksi, di mana ada pekerjaan persiapan, pekerjaan konstruksi, dan pekerjaan lain-lain. Prosedur penyusunan HPS untuk pengadaan pekerjaan konstruksi yang perlu diperhatikan bahwa HPS konstruksi dibuat berdasar engineering estimate yang disusun oleh konsultan perencana. Dengan diteliti oleh BPK untuk ditetapkan sebagai HPS. Ketika akan menetapkan sebagai HPS, maka BPK meneliti, melihat kualitas yang diinginkan, lokasi, dan waktu, sehingga metode pelaksanaan bisa berbeda. Meneliti kewajaran harga satuan pekerjaan berdasar harga pasar, update harga 28 hari. Meneliti juga penggunaan koefisien SNI di analisa harga satuan. Meneliti penggunaan koefisien di luar SNI di analisa harga satuan. Meneliti uraian kegiatan dan perhitungan di EE, dan meneliti total HPS disandingkan dengan pagu anggaran. Berikut adalah HPS pengadaan jasa lainnya yang berisi sebagaimana dalam tabel. Yang perlu diperhatikan dari penyusunan jasa lainnya adalah perlu diperhatikan satuan meter perseginya, UMR atau UMP-nya, barang, peralatan pendukung kerja, manajemen fee, PPN, tenaga perseorangan, PPH, komponen biaya lain yang belum termasuk UMP namun harus diberikan seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Ini adalah HPS konsultansi. Ada biaya personel, biaya non-personel, dan PPN 10% dari total harga perkiraan. Yang perlu diperhatikan dalam penyusunan HPS konsultan adalah berapa banyak tenaga konsultan atau berapa lama sesuai dengan KAK dan output pekerjaan, dan kualitas seperti apa tenaga konsultan, seperti pengalamannya, pendidikan, dan tingkat pendidikannya. Itu semua yang harus diperhatikan dalam penyusunan HPS konsultan. Demikian beberapa informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan penyusunan HPS pengadaan barang dan jasa. Dalam kesempatan ini juga, apabila dalam penjelasan masih ada kekurangan ataupun juga kesalahan, maka saya terbuka atas kritik, saran, maupun pembetulan atas kesalahan-kesalahan yang mungkin ada dalam penjelasan saya ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.